Silakan masuk ke ruangan Pak Adam Malikli. Yang Piki 23. Yang Piki 23 tadi, Pak? Ya, betul. Betul. 232A. 232A. Nah. Oh, udah. Nanti bisa dibuka linknya, Baik, Ibu udah bergabung. Bisa kita mulai, Bu, ya? Ya, silakan peer teaching-nya, Bu, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak anak-anak semua, saya akan memberikan kita pelajaran tentang syarat-syarat sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan bagi orang yang dewasa. Tata ulangi, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, saya akan menerangkan tentang cara-cara sholat, pengertian sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan setiap orang Islam, berakal sehat, suci dari hadis dan nifas pada waktu yang telah ditentukan bagi orang-orang yang beriman sebanyak 5 kali sehari semalam. Pengertian syarat-syarat sholat: suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Syarat sah sholat: suci badan dari hadas kecil dan hadas besar, menutup dan nifas, menutup aurat dengan pakaian suci, berada di tempat yang suci, telah masuk waktu sholat menghadap kiblat. Tata cara sholat yaitu berdiri tegak, menghadap kiblat, dan niat mengerjakan sholat, takbiratul ikram, bacaan doa iftitah, surah pendek, Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah, rukuk, ibtidah, suci, duduk di antara sujud, duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, dan salam tertib dan membaca doa. Itulah sholat fardu yang harus kita kerjakan dalam sehari semalam bagi kita agama Islam. Jadi akibat meninggalkan sholat fardu dengan sengaja adalah
dosa yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa pembunuh, merampas harta orang lain, berzina, dan lain-lain. Jadi itulah keterangan sholat-sholat fardu yang wajib kita kerjakan dalam dalam 5 hari semalam. Jadi sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau ada yang kurang paham, boleh bertanyakan. Sekian dulu, dan saya ucapkan assalamualaikum. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Dengan membaca doa. Pak, udah selesai, Pak. Sudah selesai, Bu? Iya, Pak. Baik. Masuk tahapan kedua, yaitu wawancara atau ujian lisan. Maksud saya dengan siapa, Pak? Kita dengan murid? Enggak, saya tanya Ibu dan Ibu menjawab. Baik, materi yang Ibu ajarkan adalah sholat fardu ya, Bu ya? Iya, Pak. Suara saya dengar ya, Bu ya? Bergaung ya mungkin ya? Dengan? Enggak. Kedengaran? Enggak. Enggak. Sendiri. Baik. Sholat fardu. Coba dalam teori belajar, apa yang paling sesuai ya, untuk menyusun atau merancang pengembangan perangkat pembelajaran yang berbasis prinsip-prinsip merdeka belajar. Teori belajar apa yang sesuai menurut Ibu? Maksudnya teori Jadi gini, Ibu kan mengajar materi ajarnya sholat fardu. Kemudian menurut Ibu, untuk mengajarkan materi sholat fardu ini, itu pakai metode belajar apa yang sesuai untuk tercapainya tujuan pembelajaran dengan prinsip-prinsip merdeka belajar, kurikulum merdeka belajar. langsung praktek, Pak. Enggak, Ibu ceritakan aja. Teori apa yang teori belajar ya, teori belajar apa yang sesuai? Oh, teorinya, Pak ya. Untuk mendukung kurikulum ya, untuk yang Ibu gunakan dalam materi ajar ini dengan kurikulum merdeka belajar. Ibu kira, Ibu anggap menurut Ibu itu teori belajar apa yang sesuai? Teori belajar maksudnya kurikulumnya, Pak? Enggak. Teori belajar. Teori belajarnya. Iya. Atau secara umum dulu saya tanya Ibu. Teori belajar kurikulum merdeka belajar ini pakai teori belajar apa yang cocok secara keseluruhan? Dengan mempraktekkan
dengan siswanya, Pak. Langsung praktek. Atau gini, coba saya tanya sama Ibu, coba Ibu sebutkanlah beberapa teori belajar yang Ibu ketahui atau teori pembelajaran yang Ibu ketahui. Yaitu teorinya yaitu Pak mengakui bahwa peserta didik ya Pak. Ulangi Pak tadi. Ibu pernah mendengar teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif. Iya, apa itu? Pernah Pak. Apa itu, Bu, kira-kira? Belajar dengan langsung. Belajar langsung? Ya. Kalau konstruktivistik, teori belajar konstruktivistik itu apa, Bu? Bahwa peserta didik akan dapat menginvestasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengingatan dan Jadi maksudnya apalah ya kesimpulannya itu apalah kalau disebutkan dengan teori belajar konstruktivistik apa? Kesimpulannya Apa penekanannya di mana? Atau kognitif? Teori belajar kognitif itu fokusnya di mana? membantu kita menemukan hal-hal baru, Pak. Itu. Baik, kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka Belajar? Kurikulum Merdeka Belajar. Ceritanya, Pak, saya belum maksudnya kita baru ke sana, Pak. Ya, yang Ibu ketahui apa? Yang saya ketahui yaitu ya Pak ya. Fokus pada materi esensial, Pak. Sehingga Esensial. iya, sehingga pembelajaran lebih mendalam. Cobalah Ibu sebutkan 5 prinsip Merdeka Belajar. 5 prinsip Merdeka Belajar. Bentar ya, Pak. Pertama adalah kondisi peserta didik diaktifkan, Pak. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, holistik. Yang keempat, relevan. Kelima, berkelanjutan. Sudah, Ibu? Iya, 5 kan? 5, Pak ya. Baik. Coba ini pertanyaan berikutnya lah. Tadi Ibu judul atau materi ajar yang Ibu bawakan adalah sholat fardu. Coba Ibu bacakan apa tujuan pembelajaran dalam RPP Ibu itu dengan materi sholat fardu. Apa tujuan pembelajarannya? Supaya
anak-anak ataupun semua orang Muslim mengerjakan sholat fardu, Pak. Supaya anak-anak Itu didik, tujuannya, Bu. ya supaya anak didik kita yang di pesantren tidak meninggalkan sholat fardu. Karena sholat fardu adalah merupakan sholat yang wajib dikerjakan. Dan merupakan tiang agama, Pak, sholat fardu. Baik, Ya. Ibu tadi di sekolah Madrasah Ibtidaiyah ya? Iya. Iya, baik. Dari tujuan itu yang Ibu katakan tadi untuk mereka mampu untuk melaksanakan sholat fardu seperti itu, Bu ya. Iya. Apalah indikator yang Ibu buat untuk tercapainya tujuan pembelajaran itu? Indikator, Pak. Iya, Tujuannya maksudnya, Pak? iya. Enggak, indikator itu kan tujuan tadi untuk siswa mampu melakukan sholat fardu. Sekarang indikator siswa mampu melakukan sholat fardu itu apa? Tercapai tujuan. Indikator tujuan pembelajaran itu tercapai apa? Iya, Pak, supaya tercapai tujuannya. Iya, indikatornya apa? Dikatakan tujuannya berhasil apabila apa? Indikator supaya Dikatakan tujuan itu berhasil, Ibu tahu bahwasanya tujuan pembelajaran itu tercapai, itu apa yang eh, yang ibu dapat menilai seperti itu? Apa indikatornya? supaya siswa mampu Apa yang ibu lihat gitu? ya, Pak, supaya siswa mampu memahami sholat fardu, Pak. Siswa mampu memahami sholat fardu. Memahami sholat fardu. Bagaimana ibu melihat, menilai, mengetahui bahwasanya siswa itu mampu melakukan sholat fardu? Dengan prakteknya, Pak. Dengan prakteknya. Iya, mempraktekkan. Apa saja yang mereka lakukan sehingga ibu katakan mereka itu mampu melakukan sholat fardu? Kita mempraktekkannya, baik itu caranya, bacaannya, dan gerakan-gerakannya. Caranya maksudnya gimana? Seperti apa, Bu? Nah, gerakan Apa saja yang dilakukan berarti? berarti mulai dari awalnya kita mempraktekkannya, awalnya kita suruh berdiri. Setelah dia tadi paham dengan doa-doa kan, Pak, dengan baca-bacaan, kita suruh berdiri dengan melihat dan ataupun mengarahkan gerakan-gerakan sholatnya, Pak, atau cara-cara sholatnya, mulai dari tegak berdiri sampai dengan salam. Sampai dengan salam. Iya, Pak, salam dan doa. Dan doa. Iya. Baik. Agar mereka mampu melakukan gerakan-gerakannya itu, beserta seluruh bacaannya itu, mudah mereka melakukannya dan menghafalnya. Apalah yang ibu lakukan untuk memudahkan mereka mengingat, melakukan gerakannya dan hafalan dan bacaannya? Yaitu kita memberikan materinya, Pak. Pertama kita berikan materi sholat fardu. Terus kita suruh mereka menghafal. Dan nanti di sekolah kita akan mempraktekkannya.
Baik Bu, ketika Ibu menyampaikan materi ajar sholat fardu tersebut, masalah yang Ibu dapatin pada umumnya pada siswa tersebut untuk dalam mempraktekkan pelaksanaan sholat fardu harian, itu apalah masalah yang pada umumnya ada atau terdapat pada siswa tersebut? Siswa kesulitan mempraktekannya itu dengan tata cara sholatnya, Pak. Terus hafalannya kesulitan menghafalnya, Pak. Menghafal bacaan-bacaannya. Tapi ini kan Pak kelas 3, kelas 2 dan kelas 3 SD. Di situ Pak kesulitannya. Yaitu dengan Jadi ya Pak. Ya Pak. kesulitannya apa saja? Tadi kita kan kesulitannya yaitu mereka kesulitan pertama adalah menghafal doa baca-bacaannya. Terus gerakannya ada yang sulit, ada yang mudah, Pak. Gerakan mereka maksudnya cara-cara seperti tahiyat awal akhir, tahiyatnya bacaannya kakinya, Pak, gitu, agak sulit membuat yang bagus gitu kan. Jadi itulah Pak kesulitannya di tahiyat itu mereka sulit di antara dua sujud tahiyat itu, Pak. Tahiyat akhir Iya, Pak. dan tahiyat awal. Ya. Hanya itu pada gerakan yang sulit yang Iya. biasanya pada umumnya didapatin pada siswa tersebut. Ya. Terus takbirnya kalau laki-laki kita ajarin kan, kalau perempuan kita ajarin sebatas apa gitu, Pak. Itu enggak apalah sulit. Di tahiyat itu kakinya yang agak apa, Pak, yang agak sulit mereka lakukan gitu. Baik, apalah solusi yang Ibu berikan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Kita ajari, Pak. Kita ajari dengan baik. Apa yang Ibu ajarkan? Seperti apa? Seperti duduk tahiyat akhir lah, Pak. Induk kakinya harus melengkung sedikit gitu kan. Nah, itu Pak. Oh, jadi Ibu praktekkan langsung. Kita praktekkan langsung. Apakah Ibu ada memberi program atau tugas yang terukur untuk mereka sehingga mereka mampu melakukan sholat fardu secara lengkap rukun dan syaratnya? Ada Pak. Ada Apa yang Ibu lakukan? praktek langsung di sekolah. Untuk di sekolah? Iya. Di luar sekolah ada? Di luar sekolah Di luar jam pelajaran maksudnya, di luar jam pelajaran. Mengunjung di masjid, Pak. Di masjid sholat bersama. Kan? Ada di masjid. Itu aja Bu ya. Baik. Adakah sholat fardu ini mempengaruhi karakter siswa? Ada Pak. Mempengaruhi kebaikan kan Pak? Ada. Ya, mempengaruhi karakter siswa. Ada Pak. Iya. Sikap siswa. Iya Pak. Mereka rajin sholat gitu. Di rumah rajin sholat kata orang tuanya gitu kan. Di sekolah nanti ada kita buat pulang sekolah habis juhur sholat juhur gitu. Kebaikan mereka pun lebih baik gitu Pak kalau dia sholat. Budi pekertinya baik. Apa contohnya atau di antara budi pekerti atau akhlak mulia yang nampak dari pengaruh mereka melakukan sholat itu, sholat fardu? Tutur katanya Pak sopan, kelakuannya sopan, tepat waktu datang ke sekolah, disiplin, gitu Pak, disiplin sekolah, tepat waktu. Jadi apa nanti melawan jarang mau Pak sama guru.
Kalau kita Baik, dinas. dari mana Ibu bisa mengklaim atau mengatakan bahwasanya perkataan yang baik tadi, kemudian disiplin waktu itu merupakan pengaruh dari sholat fardu yang mereka lakukan? Karena sholat fardu ditentukan mereka datang, Pak. Jadwalnya ke sekolah kan. Zuhur belum bisa pulang kalau belum sholat zuhur. Contohnya, Pak. Sekolah disiplin. Di sekolah mereka tak pernah berantem, ribut gitu. Jarang, Pak. Kalau di MI saya ya kan. Sekolah saya. Baik, pertanyaan berikutnya, Bu. Adakah perkembangan gaya pikir atau perkembangan kecerdasan siswa bagi mereka yang ada sebagai pengaruh dalam melakukan sholat fardu ini? Ada. Ada, Pak. Rajin menghafal. Menghafal surah-surah. Surah-surah pendek. Rajin menghafal mereka, Pak. Terus nanti kalau mereka, Pak, ke sekolah lain, ya, melanjutkan dia orang termasuk dapat juara-juara gitu, Pak. Dapat. Baik, metode Ibu atau strategi pembelajaran yang Ibu gunakan dalam materi dalam menyampaikan materi ajar sholat fardu ini apa? Strategi pembelajarannya untuk materi ajar sholat fardu ini? Ya, seperti tadi lah, Pak. Saya buat praktek, saya suruh menghafal, gitu. Pakai metode apa, Bu? Atau strategi pembelajaran apa? Pelajaran Namanya, istilahnya? langsung saya, Pak, bicara. Nggak ada entah infocus gitu, nggak ada media, nggak ada, Pak. Langsung praktek. Media yang Ibu gunakan apa? Buku, Pak. Buku pedoman. Oh. Ya. Baik. Ada berapa literatur yang Ibu wajibkan mereka membaca? Literal Atau maksudnya? sebagai referensinya? Buku pelajarannya, Pak. Yang digunakan. Hanya buku pelajaran saja? Ya. Buku tata cara sholat. Tata cara sholat, saya suruh beliin gitu. Buku tata praktek sholat. Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya, Bu. Mungkin ini terakhir untuk materi ajarnya. Dalam sholat fardu itu ada rukun sholat. Rukun sholat itu apa, Bu? Rukun sholat yaitu sahnya sholat, Pak. Rukun sahnya sholat. Rukun sholat yaitu rukun sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Ada rukun, ada syarat. Apa beda rukun dengan syarat? Ada rukun sholat, ada syarat sholat. Rukun itulah, Pak, yang termasuk niat. Maksudnya perbedaan rukun dengan syarat, Pak. Iya. Rukun sholat itu apa? Kalau syarat sholat itu apa? Syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat harus ada rukun, Pak. Oh, harus ada niat, contohnya kan? Iya, Pak. Niat, tegak berdiri betul, Fatihah, membaca Al-Fatihah, takbiratul ikram, ayat pendek, takbiratul ikram. Syarat yaitu, Pak, rukun
Syarat adalah sebelum melakukan, Rukun ketika melakukan. rukun ketika melakukan. Syarat sebelum Syarat melakukan. sah syarat sah sholat apa saja, Bu? Iya, duduk di Wudu, Pak, menghadap- pertama. menghadap kiblat. Wudu menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat yaitu suci badan dari hadas. Suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Terus berwudu. Ya, Pak, ya. Dan menghadap kiblat. Itu syaratnya sholat, Pak. Ada lagi? Rukun yaitu Kalau rukun sholat apa? Ada berapa rukun sholat? 13. Coba sebutkan satu-satu. Satu, Pak, niat. Dua takbiratul ikram. Ketiga pati. Tadi kan satu niat, Pak. Dua berdiri. Satu berdiri, tegak berdiri. Satu tegak berdiri. Dua niat. Ketiga takbiratul ikram. Keempat membaca Fatihah. Kelima doa iftitah. Keenam sujud. Al-Fatihah. Al-Fatihah udah tadi. Sujud keenam. Ketujuh duduk di antara sujud. Ke-8 tahiyat. Ke-9 tahiyat akhir. Ke-10 tahiyat akhir. Ke-9 tahiyat. Ke-10 tahiyat akhir. Dan ke-11 salam. 12 doa, Pak. 13 ya, Pak. 13, Pak. Ya, kembali Bu, silakan. Baik, rukun ya tadi Bu ya. Dengar suara saya Bu? Iya, Dengar ya? ya, Pak. Dengar, baik. Ibu biasa mengevaluasi pembelajaran Ibu ini pakai apa? Pakai soal lah, Pak. Pakai materi soal. Kayak soal. Iya. Maksudnya Soalnya evaluasi. evaluasinya, menilainya itu pakai apa? Apakah langsung Hasil praktek. seperti Ya, apa? hasil prakteknya, Pak, dan baca-bacaannya. Oh, baik. Baik Bu, sekarang coba Ibu ambil Al-Quran. Ini terakhir. Yang ketiga ya, tahap yang ketiga. Bentar ya, Pak. Pak, Ya, siapa? silakan Ibu buka surat Ankabut, Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat 18. Bentar ya, Pak, saya ini dulu ya. Ya.
Halo Bu, Ibu, ya, Tadi silakan Bu. Al-Ankabut, apa? Al-Ankabut ayat 18. Al-Ankabut ayat 18. Oh, dari HP aja bisa, Pak? Gimana Bu? Udah, Pak. Ya, silakan dibaca Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tukazzabu faqad kazzaba umahum man qablikum wa ma alar rasuli illal balagul mubin. Sadaqallah Lanjut Bu, azim. satu ayat lagi. Ayat apa, Pak? Lanjut satu ayat lagi Bu. Ayat 19, lanjutkan. Awalam yarau kaifa yubadi yubadi'ullahul khalaqasum yu'iduhu inna zalika alal Allahi yasir. Baik, sebentar. Coba terakhir untuk penulisan. Coba ibu ambil kertas sama pena. Udah Bu? Coba ibu tulis, saya diktikan. Ibu tulis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ya, besar-besar Bu ya, biar bisa saya lihat. Alhamdulillah. Udah Bu? Belum, Pak. Iya, Pak. Nah, cepat. Satu ayat itu, Pak. Satu kata itu. Nah, nanti saya bilang cukup baru cukup. Udah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah.
Rob. Dah. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut Bu. Ya. Cepat Bu, biar selesai. A- Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Alhamdulillah. Dah. Dapat. Dan sekarang Ibu angkat tulisan Ibu, lihatkan ke Zoom, lihatkan ke saya biar nampak saya. Ini Pak. Kurang dong, kurang dong. Nah, kurang jelas Bu. Lengketkan aja kameranya. Udah Pak. Baik. Ini. Sekali lagi belum nampak. Rok tuh gitu, rok. Naikkan ke atas Bu, biar nampak. Oke. Udah Bu. Coba Bu sekali lagi Bu. Nampak tadi. Tutup. Saya mau lihat mana yang Ibu. Ini kok saya pula lari. Oke, udah tunjukkan Bu. Ini, Pak. Coba tunjukkan. Kurang, angkatkan aja ke apa? Ke kameranya. Naikkan lagi. Dah, makasih Bu. Baik, selesai rekaman. Selesailah ujian kita, Kumpri tadi. Bisalah Ibu lepas rekamannya. Ya. Saya sarankan, saya ingatkan, ya, segera Ibu mengupload RPP-nya